Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan dari Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam peralatan dan bahan yang digunakan dalam praktik batu beton. Apa saja peralatan yang digunakan dalam praktik batu beton? Berikut peralatan yang akan digunakan. Yang pertama, sendok semen. Yang kedua, palu besi. Yang ketiga, water pass. Yang keempat, meteran. Yang kelima, penggaris siku. Keenam, unting-unting. Ketujuh, benang bangunan. Kedelapan, pasak. Kesembilan, wadah adukan. Ke-10, sekop. 11, cangkul. Dan ke-12, roskam. Berikut kita memasuki ke dalam penjelasan. Sendok semen. Sendok semen adalah alat yang digunakan secara terus-menerus saat waktu meletakkan atau meratakan adukan spesi pada pekerjaan pasangan dinding batu bata, plesteran, dan acian. Bentuk sendok semen terdiri dari berbagai bentuk seperti bentuk segitiga, lerangsa, lancip, dan segi empat. Berikut gambar dari macam-macam sendok semen. Yang pertama, lerangsa, yang kedua segi empat, dan yang ketiga yang berbentuk lancip. Yang kedua, palu besi. Palu besi merupakan alat yang pada umumnya digunakan untuk memukul dan menghancurkan benda keras. Palu besi memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun yang digunakan dalam praktik pemasangan dinding batu bata adalah palu bata atau yang biasa disebut dengan brick hammer. Berikut gambar brick hammer yang biasa digunakan dalam praktik batu beton. Yang ketiga ada water pass. Water pass adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengontrol kerataan dinding pasangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Pada umumnya, water pass terbuat dari logam yang ringan, seperti aluminium dengan bentuk persegi panjang. Yang keempat ada meteran. Meteran adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu dimensi. Biasanya alat ukur ini memiliki satuan panjang berupa sentimeter, desimeter, meter, inci, dan feet. Yang kelima, penggaris siku. Penggaris siku adalah alat ukur yang digunakan saat perencanaan. Selain itu, penggaris ini dapat digunakan untuk mengontrol sudut pada pasangan dinding batu bata. Yang keenam, unting-unting. Unting-unting disebut juga sebagai beban bandul, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur ketegakan suatu bidang. Sebagai contoh, penggunaan unting-unting dapat digunakan untuk mengontrol ketegakan dinding pemasangan bata. Pada umumnya, unting-unting memiliki berat sebesar 400 gram. Yang ketujuh, benang bangunan. Benang bangunan adalah alat yang digunakan untuk menentukan line bobins pada pemasangan dinding bata. Selain itu, benang ini berfungsi dalam meluruskan batu bata dalam pasangan dinding bata. Pemasangan benang ini berada di ujung dinding. 8. Pasak. Patok atau pasak adalah alat yang berbentuk besi tulangan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam membentuk line bobins. Patok ini ditancapkan di ujung dinding pasangan batu bata. Yang kedelapan, wadah adukan. Wadah adukan merupakan wadah yang digunakan dalam membuat adukan spesi. Pada umumnya, wadah adukan terbuat dari bahan aluminium dan plastik. Ke-10, sekop. Sekop adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan pasir atau kerikil dari satu tempat ke tempat yang lain. Penggunaan sekop dalam pemasangan dinding bata yaitu untuk memindahkan pasir ke wadah adukan. Ke-11 ada cangkul. Cangkul adalah alat yang digunakan untuk menggali tanah dan meratakan lahan kerja. Selain itu, cangkul juga dapat digunakan untuk mengaduk spesi agar menghasilkan adukan spesi yang merata. Dan yang terakhir ada roskam. Roskam adalah alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan plester
ini berfungsi untuk menggosok dan meratakan plesteran pada dinding. Apa saja bahan yang diperlukan dalam praktik batu beton? Bahan praktikum adalah bahan yang digunakan dalam melakukan kegiatan praktikum. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan praktik batu beton. Yang pertama ada batu bata. Batu bata merupakan suatu unsur bangunan yang berguna dalam suatu konstruksi bangunan dan terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain. Standar ukuran bata di Indonesia adalah 23 cm x 11 cm x 15 cm. Syarat batu bata yang baik menurut SNI 15/2094/1991 antara lain: 1. Memiliki ukuran yang tepat, 2. Berwarna kemerah-merahan, 3. Ukuran sudut kesikuan yang tepat di setiap ujung, dan 4. Apabila diketuk berbunyi nyaring. Kedua, semen. Semen merupakan bahan perekat yang paling baik digunakan untuk suatu komposisi adukan karena memiliki hidrasi. Sifat hidrasi pada semen yaitu sifat yang akan cepat mengeras apabila bereaksi dengan air dan udara. Di Indonesia terdapat beberapa macam tipe semen. Berikut adalah tipe semen yang digunakan dalam kegiatan konstruksi di Indonesia antara lain: A. Semen Portland, B. Semen Portland Pozotan, C. Semen Pozotan Kapur, D. Semen Portland Putih, dan terakhir E. Semen Portland Komposit. Yang ketiga, pasir. Pasir merupakan material bangunan yang berasal dari alam tanpa melalui proses olahan terlebih dahulu. Pasir digunakan sebagai agregat halus dalam campuran beton dan bahan adukan spesies untuk pasangan bata. Pasir yang baik adalah pasir yang bersih, tajam, keras, kasar, dan tidak mengandung bahan organik atau lumpur dengan kadar lebih dari 5%. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, pasir digolongkan menjadi 4 jenis antara lain: yang itu pertama pasir beton, kedua pasir elot, ketiga pasir pasang, yang keempat pasir beton. Yang keempat, air. Air merupakan bahan yang membantu proses pengerasan antara pasir dan elemen pada campuran adukan. Dalam pembuatan beton adukan spesies, plesteran, dan acian, air tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam, dan bahan organik lainnya, karena kandungan tersebut dapat merusak baja tulangan pada beton dan dapat mempengaruhi kualitas beton. Untuk pemeriksaan air di lapangan cukup dilakukan dengan cara visual saja, antara lain dengan cara: 1. Mengamati warna air, 2. Mengamati benda yang terapung di atas air, dan yang ketiga mencium bau air. Sekian, terima kasih.